Selanjutnya, Good People, persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat terus bergulir. Kamis kemarin dihadirkan sejumlah saksi ahli yang ringankan Ferdy Sambo. Berikut 6 di antara fakta baru dan menarik dari persidangan ini. Agenda sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Majelis Hakim mendengarkan saksi ahli yang diajukan kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Mahrus Ali, ahli hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam sidang ini juga terekam beberapa fakta menarik. Yang pertama, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali pamerkan kemesraan. Terlihat Sambo mencium kening istrinya sebelum persidangan dimulai. Fakta menarik kedua, saksi ahli Mahrus Ali mengatakan tegang karena masuk TV. Mahrus bahkan mengaku hanya orang kampung yang seperti bermimpi bisa hadir di persidangan yang disiarkan oleh seluruh televisi nasional. Izin yang mulia, saya yakin yang mulia lebih paham dari saya anak kemarin sore yang mulia. Makanya saya jujur yang mulia, mimpi apa saya bisa hadir ke sini? Saya orang kampung yang mulia, masuk TV ini kan. Saya jujur kenapa bisa ke sini itu kan? Siapa sih saya ini kan? Orang kampung itu kan masuk TV itu kan. Tapi begini. Fakta berikutnya, saksi ahli beri keterangan perihal hasil poligraf yang dilakukan kepolisian tidak valid bila tidak dilakukan sesuai prosedur. Dasar uji poligraf, yakni peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, juga tidak bisa digunakan untuk menentukan orang bersalah atau tidak. Hal ini diketahui menjadi pernyataan meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Yang pertama, kalau dasarnya perkap, dia nggak boleh itu jadikan dasar untuk menetapkan orang jadi tersangka, karena dasarnya harus undang-undang. Hukum acara tidak boleh diatur di perkap. Artinya apa? Dia nggak valid itu. Dasarnya aja nggak valid itu kan. Apalagi kemudian dalam prakteknya ternyata tidak diikuti apa yang diatur di perkap. Sudah double tidak valid namanya itu. Dua alat bukti juga. Fakta keempat, saksi ahli juga menyatakan bahwa peran justice kolaborator tidak dapat diberikan pada pelaku kasus pembunuhan berencana. Peran justice kolaborator hanya bisa diberikan pada kasus-kasus seperti terorisme, korupsi, pelecehan seksual, dan kasus human trafficking. Sebab kasus-kasus seperti itu dimungkinkan ada serangan balik dari pihak pelaku. Bisa ada namanya saksi pelaku. Istilah kita GC, justice kolaborator. Ya kan, orang yang dia terlibat bersama orang lain. Cuma diingat di situ. Ya, di pasal 28 jelas di situ, saya masih ingat pasalnya. Dia bukan pelaku utama. Nah, sekarang kalau penyertaan turut serta, ya nggak mungkin itu terjadi. Apa? Karena di dalam turut serta itu tidak ada pelaku utamanya, semuanya pelaku itu. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk pelaku utama gini loh. Justice collaborator itu gini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah, apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus? Fakta menarik kelima adalah bahasan sah tidaknya kasus yang menimpa Ferdy Sambo CS ini masuk ranah pembunuhan berencana. Menurut saksi ahli, pembunuhan berencana perlu ada jeda waktu yang cukup dan dilakukan dengan tenang tanpa melibatkan emosi. Selain itu, motif yang dilakukan harus dibuktikan. Sebagaimana dengan pendakwaan kami terkait dengan delik-delik yang kami dakwakan dalam suatu pasal. Dalam hal ini adalah delik material pasal 340. Nah, apakah dalam pembuktian suatu motif itu diperlukan juga adanya alat-alat bukti berkesesuaian dengan pasal 183 dan 84 KUHP tadi? Harus didukung dengan dua alat bukti juga. Saya tadi kan membatasi, ketika merencanakan itu kan pasti ada memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Disitulah pentingnya motif dibuktikan. Tapi untuk delik material kan tidak semua seperti itu rumusan deliknya. Ya, jadi saya membatasi yang mulia bahwa dalam konteks memutuskan kehendak dalam situasi tenang, disitulah motivasi pelaku muncul dan harus diungkap di persidangan. Satu-satu tumbang-tumbang juga, Pak. Tiap hari, tiap minggu. Dan fakta menarik terakhir adalah jaksa dan kuasa hukum meminta sidang kasus pembunuhan berencana ini ditunda hingga Januari 2023. Sebab banyak anggota jaksa yang tumbang karena sidang digelar secara maraton. Namun permohonan ini ditolak oleh majelis hakim. Sidang lanjutan tetap akan digelar pekan depan, dengan agenda masih mendengarkan saksi meringankan dari pihak kuasa hukum. Jika diperkenankan, karena kan kita ini sudah maraton, Pak.
Kami pun jaksa ini satu-satu tumbang-tumbang juga Pak. Tiap hari, tiap minggu disuntik-suntik juga Pak, vitamin gara-gara ini. Jika diperkenankan Pak, ini kan mengingat juga ada rekan-rekan kami juga yang harus Natalan, apa segala macam. Kalau diperkenankan ditunda Januari tanggal 2 Pak, tanggal 1, seperti itu Pak. Majelis berpendapat bahwa sidang ini kembali pada asasnya, peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, sehingga jadwal tetap seperti semula Selasa yang akan datang tanggal 27. Januar Yuda, Agung Maulana melaporkan untuk NET.